semuanya. Alhamdulillah. Sekarang kita belajar tentang masalah Fathul Qarib. Fathul Qarib, siapkan lagi semua alat-alatnya, tulisnya, agar bisa belajar bersama, ya, supaya semakin bertambah pengetahuan yang kita miliki, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara kedengaran teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Ya, kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa zurriyyati wa abai wa akhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal amilin al muallimin al arifin wa khususan ila arwahi aina ummahatina. Sebutkan nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Sebutkan semuanya, bayangkan wajah ayah dan ibunda kita masing-masing. Abi Musab bin Armi Syekh bin Abdurrahman Mustri Tamin Syekh Khalifah Ibullah wa khususan ila Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi wa anjadadi jaddatina ikhwanina akhwatina khalatina ammatina asdiqaina akribaina wa ustadina wa ustadi ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ala ni'matil iman wal islam wa kulli hal wa ni'ma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama naf'an bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Berkata musannif di sini lanjut kepada kewajiban daripada kesunahan dalam berwudu. Jadi teman-teman, ketika kalimatnya itu pakai waw itu dengan dhammah, ya, waw itu dengan dhammah, dibaca dhammah wawnya. Di sini yang masyhur kita berarti adalah kegiatan berwudu. Kalau dhammah, tapi kalau dia fathah, wadu umpama wadu artinya, maka menjadi sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Itu kalau wadu. Kayak ini Indonesia Raya. Jadi kalau wudhu ini memiliki kewajiban dan kesunahan di dalamnya. Imam Abu Syuja' menjelaskan 6 kewajiban dalam berwudhu apa saja. Di sini pertama, an-niyatu, yaitu niat. Kalau dulu kita ngaji di kitab Syekh Salim bin Samir dalam kitab Safinatun Najah, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu yang dibarengi sama perbuatan. Nah, di sini juga secara etimologi niat, ya. Jadi kewajiban wudhu itu pertama adalah niat, ya. Nah, secara etimologi arti niat itu adalah keinginan. Sedangkan secara ilmu fikih itu berarti menginginkan sesuatu sembari melakukannya, ya. Tapi kalau arti etimologi itu niat adalah keinginan. Sedangkan secara ilmu fikih, ilmu hukum, fikih itu hukum, berarti menginginkan sesuatu sembari melakukannya. Jadi dibarengi dengan kegiatan itu. Itu yang disebut niat. Sambil di-share teman-teman linknya sebagai tanda cinta kita kepada teman-teman TikTok supaya bisa ngaji bareng, belajar ilmu fikih, ya. Ini adalah belajar tentang ilmu-ilmu dasar. Kemarin tentang air, ya, bab tentang taharah, bab tentang air, ada berapa saja macam air, ada air yang suci,
mensucikan, ada air yang suci tapi tidak dapat untuk bersuci, ada air yang disebut air yang haram, yang makruh, kan gitu. Ada air yang namanya mutanajis, ya. Ada air yang namanya mustakmal. Nah, ini kita beranjak kepada kewajiban daripada wudhu. Apa saja sih? Di Fathul Qarib ini dijelaskan adalah pertama niat. Nah, kalau secara etimologi arti niat itu keinginan. Tapi kalau dalam ilmu fikih berarti menginginkan sesuatu tapi dibarengi sambil melakukannya. Jika ada jarak atau jeda antara melakukan dan keinginan, antara niat dan itunya jedanya ada waktu jarak, itu dinamakan namanya azam. Ya, disebutnya azam. Ya, bukan disebutnya niat. Jadi kalau ada jarak antara keinginan sama melakukannya disebutnya azam. Ya. Nah, niat ini saat berwudu dilakukan ketika membasuh bagian pertama daripada wajah. Artinya, ketika kita niat saat bagian dari wajah kita itu terbasuh saja, ya, bukan sampai membasuh seluruh wajah, bukan. Ya. Jadi niat itu kalau dalam kitab Fathul Qarib ini dijelaskan rinciannya bahwa saat kita itu ambil air ini, ya air, kelihatan nggak sih teman-teman? Apa harus dihilangkan ininya teman-teman, backgroundnya? Dihilangkan aja ya. Nah, jadi saat kita itu posisinya dihilangkan, apa dihilangkan? Jadi dihilangkan ininya. Fathul Qaribnya jadi semenep hadir Ustaz, siap. Buat teman-teman yang ini bagikan saja linknya dengan cara apa? Ada tanda panah, tulisannya bagikan. Nanti di situ ada gambar di mana salin tautan, ada tulisan salin tautan, maka di situ di share. Ya, jadi ketika ya pokoknya Jawa Timur semuanya hadir silahkan. Kita juga orang Jawa Timur, orang Madura hadir semua silahkan. Yang mau Jawa Timur, Jawa Barat, dari mana, Sulawesi, Mataram dan semuanya lah, ya. Sampai di alam barzah aja hadir teman-teman. Ya. Alam barzah aja hadir yang santrinya, apalagi yang di dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, yang dimaksud di sini kalau posisi ketika dia itu membasuh pertama kali itu wajah, artinya ketika kita niat saat bagian wajah kita itu ya berbasuh saja, bukan sampai membasuh seluruh wajah teman-teman. Jadi pada saat nih air ada di sini nih tangan nih, maka jatuhkan ke sini, bukan jatuhnya begini, ya bukan jatuhnya ke muka begini, tapi dia jatuhkan di atas. Jadi pada saat jatuhnya air, nah nawaitul wudu'a rafil hadasil asghari fardhalillah italah, atau pada saat jatuh maka itu udah disebut niat tuh dalam hati, bukan pada saat semuanya itu niat, enggak. Saat jatuh pertama itu yang disebut nih niat. Sampai sini paham ya? Ini kita pelan-pelan ngajinya. Ya. Bukan sebelum dan bukan sesudahnya. Jadi saat kita itu bukan sebelum pada saat dijatuhkan atau setelah udah kelar itu niat wudu, enggak. Jadi yang disebut niat itu pada saat jatuhnya air, ya tangan ini pada saat membasuhnya ini. Nah, pada saat membasuhnya, maaf, kan pakaikan air, jatuhkan di atas, baru ya. Nanti akan kita bahas semuanya dengan detail. Bagaimana cara membasuhnya di Fathul Qarib ini dijelaskan. Ya. Jadi saya membacanya langsung, saya bikin teman-teman lebih paham, ya langsung detail. Karena kalau nanti kita nggak seperti di pondok. Kalau ngajinya seperti kalau hari Minggu itu besok kan Tanwirul Zalam tuh kayak di pondok tuh, Arabnya, nazamnya diartikan gitu. Ini lebih biar cepat dan teman-teman lebih paham ya. Jadi ketika pada saat jatuhnya itu, nah pada saat jatuhnya itu pas dibasuh itu, maka sudah dikategorikan nih niat. Bukan sebelum, bukan sesudah. Bukan sebelum dan bukan sesudah, paham ya? Ya. Jadi bukan sebelum, bukan sesudah. Ya. Nah, ketika membasuh wajah, seseorang boleh tuh gimana saja saat niatnya itu. Apakah ya lebih afdal pakai bahasa Arab? Ya lafadznya itu kalau menurut talaffudzu
Sunnah. Wa mahalluha qalbun. Melafatkannya menurut Syekh Salim bin Samir di kitab Safinatun Najah, melafatkannya itu sunnah. Wa talaffuzu sunnatun. Tapi wa mahalluha qalbin. Di hati. Ada di qalbun. Nah, teman-teman, pertama boleh berniat menghilangkan hadas. Contoh pada saat ngambil air, pada saat jatuhnya air, niat saya menghilangkan hadas dalam hati itu. Langsung dibasuh. Boleh. Atau yang kedua, berniat agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudhu. Contoh, saya wudhu ini karena memang saya pengen salat. Ya. Saya ngambil wudhu itu karena saya pengen ngaji. Saya ngambil wudhu itu karena pengen, boleh. Paham ya teman-teman ya? Atau yang ketiga, berniat fardu wudhu. Boleh, yang ketiga. Atau yang keempat, berniat wudhu saja tanpa kata fardu. Ya. Atau yang kelima, berniat bersuci dari hadas. Niatnya bersuci dari hadas. Niat saya wudhu bersuci nih untuk dari hadas. Itu boleh. Tapi ingat ini teman-teman. Dijelaskan di sini, jika dia menggunakan niat yang kelima, tadi itu niat untuk menghilangkan hadas, ya. Wudhunya kalau dia itu tidak mengatakan dari hadas, dia niatnya suci tapi bukan dalam tanda kutip, ya. Saat dia berniat suci tapi bukan dari hadas, cuman suci doang, nah, niat saya suci nih, tapi tanpa ada kalimat untuk berhadas, maka nggak sah. Sampai sini paham teman-teman? Ini beda yang ngaji tuh di Fathul Qorib tuh tingkatannya naik lagi, nanti dari mulai Safina naik lagi ke Fathul Qorib. Ya mudah-mudahan bisa nanti istiqomah, atam naik lagi nanti kitabnya yang lebih ini lagi. Tidak apa-apa kita ngajinya pondoknya atau santrinya al tiktokiyah, daripada di TikTok kita itu karuki-karuki, ya, gibah-gibah, hal yang nggak manfaat, mendingan ngaji insya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini pada saat kita itu berniat itu yang 5 itu semuanya boleh, kecuali pada saat niat saya bersuci tapi nggak dilanjutkan untuk menghilangkan hadas, itu tidak sah. Sampai sini paham teman-teman? Hati-hati itu ya. Oke. Jadi teman-teman, jika seseorang menggunakan salah satu dari niat-niat yang tadi saya sebutkan 1, 2, 3, 4, 5 itu sah, boleh. Ya, seperti membersihkan diri atau berniat mencari kesegaran, wudhunya tetap sah. Wudhunya tetap sah. Yang kedua, setelah pertama itu fardu wudhu. Pertama wajib nih niat. Udah dicatat nih niat. Yang kedua, membasuh seluruh wajah. Kita akan bahas. Nah, batasan panjangnya wajah ini mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala pada umumnya sampai pangkal 2 rahang bawah. Nah, 2 rahang bawah ini tumbuhnya gigi nih. 2 nih tumbuhnya gigi nih. Ya, kelihatan teman-teman? Ya, ini batasnya nih. Nah, ini batasan rambut nih, tumbuhnya rambut. Ya. Namanya kalau 2 rahang atau namanya lahyaini. Lahyaini adalah 2 tulang tempat tumbuhnya gigi bawah. Itu namanya lahyaini. Ya. Nah. Dan juga di mana lagi? Bagian depan kedua bertemu di dagu dan ujung keduanya berada di, kalau umpama sampingnya itu telinga, anak telinga ketemu dengan anak telinga. Anak telinga teman-teman, nih anak telinga nih kecil nih, paham ya? Ini ya, ini anak telinga nih, telinga ini san lebar, batasan di sini harus terkena dia. Batasan lebar wajah mulai satu telinga sampai telinga yang lain, berarti kanan dan kiri. Nah yang ini, nah ini baru sampai yang sini juga. Ya, sama. Ya, ini tumbuhnya rambut di atas.
Nah, jika terdapat bulu yang tipis atau lebat pada wajah, bulu seperti kulit yang berada di bawahnya wajib dibasuh. Kalau umpama nih anak-anak bulu, ya, anak-anak bulu. Di sini ada bulu ada rambut-rambut nih perempuan, wajib dibasuh tuh. Ya, umpama perempuan nih. Contoh perempuan. Nah, kalau perempuan di sini ada rambut di sini, nggak boleh tuh rambut ditaruh kemari tuh. Dia wajib terbasuh tuh, anak rambutnya yang panjang itu, nggak boleh rambutnya itu dikemarikan. Paham ya? Paham sampai sini ya teman-teman ya? Jadi kalau perempuan rambutnya ini cambangnya ini panjang, nggak boleh tuh rambutnya itu nggak kena basuh, nggak sah. Dia harus terkena basuh. Anak rambutnya ini yang dari sini nih wajib terkena basuh. Nggak boleh dikemariin, nggak boleh. Ya. Adapun untuk jenggot laki-laki yang lebat, sekiranya lawan bicaranya tidak dapat melihat kulit di sela-sela jenggot tersebut, dia cukup membasuh bagian luarnya saja. Kalau seumpama di depannya, umpama saya ngobrol sama seseorang, kalau jenggot saya kan tipis-tipis ngangenin ya teman-teman. Beda kan ada jenggotnya tuh lebat, sampai lawan bicaranya dari saking lebatnya nggak kelihatan. Tapi kalau jarang-jarang, cuman ada 3 ekor, 5 ekor. Ini kayak saya gini kan saya gini nih jarang-jarang tapi ngangenin banget gitu, pakai banget gitu. Nah ini harus dibasuh, harus kena, nggak boleh di luarnya doang ya. Mulai nih berketawa, jangan ketawa, gue kepret masuk sorga loh. Ini lagi nerangin ini. Ini jangan sampai nanti giliran ini beleng-beleng nggak ngerti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di depan lawan bicaranya jenggotnya itu dari saking lebatnya nggak kelihatan, cukup dibasuh. Tapi kalau dia itu jenggotnya itu jarang, 3 biji, 5 biji, ya itu harus kena tuh. Paham ya teman-teman ya? Ya. Kenapa? Karena nih di bawah dagu ini termasuk wajah teman-teman, harus dibasuh. Ya, contoh. Nah pada saat ini teman-teman, nah ini ambil air, ini kan air udah basah nih, tuangkan sini baru dibasuh. Nah, ini nih samping nih, kayak ini. Paham ya teman-teman? Gini boleh, gini boleh. Ya. Kalau dia lebat, maka cukup luar. Tapi kalau dia jarang-jarang, kayak kita nih yang jenggotnya agak ngangen-ngangenin unyu-unyu, nah itu harus sampai kena kulit dalamnya. Paham ya teman-teman ya? Ya udah jangan ketawa-tawa aja lah di bawah, masa ketawa-ketawa aja dah. Ya. Nah, jadi lanjut. Nah, jadi wajib mengenai kalau dia jarang. Tapi kalau dia itu tidak lebat, nggak kelihatan, nggak perlu sampai diinin karena lebat, cukup luarnya. Nah ini ketentuannya berbeda jika perempuan atau di teman Kunsa itu punya 2 kelamin. 2 kelamin pria, dan walaupun ada mau dia dua-duanya aktif kek, mau yang cuman aktifnya sebelah kek, gak usah gue terangin sampai detail banget, ntar gue kena benet. Maksudnya ini khunsa itu antara dia itu laki atau dia perempuan, atau dia punya dua-duanya tuh, aktif dua-duanya. Kalau dia itu ada jenggotnya, dia wajib harus sampai ke kulit dalamnya untuk khunsa. Sampai sini paham teman-teman? Ya kalau khunsa. Tapi kalau laki-laki kalau dia lebat nggak harus, ya nggak harus, ya jenggotnya nih basuh ini nggak harus. Tapi kalau dia jarang, umpama 5-7 biji, maka dia harus sampai ke kulit dalamnya. Lanjut. Nah dia juga pada saat basuh muka juga harus kena ya, bawahnya ini harus kena ya. Syukur-syukur gitu tuh. Ya. Kena ya. Paham ya?
Jadi nggak cuma ngambil wudhu tuh begini. Nah, ini yang keliru nih. Ini keliru kalau ngambil air jatuhnya gini keliru. Ambil air jatuhkan dari atas baru diratakan. Nih kenain nih anak kuping, anak kuping. Kalau perempuan di sini ada rambut yang panjang jangan dikemarikan, nggak boleh, nggak sah kalau dia nggak kena airnya. Harus kena airnya anak di sini tuh. Harus kena. Ya. Sudah prakteknya? Paham teman-teman ya? Kalau khunsa biasanya nggak jenggotan. Ini kalau umpama ada perempuan yang jenggotan. Kalau dia jadi-jadian nih, dua nih, dia ada jenggotnya, maka walaupun lebat harus kena. Ini makanya pikir, makanya detail dijelaskan. Ya, dijelaskan. Nggak usah pakai ada andai kata, giliran nanya tentang rumah tangga pakai tapi mulu. Ustadznya giliran ngasih istilah kau protes mulu kau. Gua kepret masuk surga lu semua. Ya, sampai sini paham ya tentang wajah ya, tentang wajah paham ya. Nah itu pertama niat, kedua basuh muka. Nah batasan muka tadi tumbuhnya rambut. Bentar teman-teman. Enak nggak ya nggak usah pakai busa ya. Ya. Jadi ketika dia itu tumbuhnya rambut ini batasnya wajah nih tumbuhnya. Kalau ada anak-anak tumbuh rambut, anak rambut, maka dia harus kena tuh. Harus kena. Ya, ini batasnya tumbuh rambut nih. Mari anak kuping tuh ini. Nih kuping nih. Bukan kuping ini yang luar. Ya. Lanjut. Aduh. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ya. Nah, kalau seseorang tidak memiliki kedua siku gimana, Ustaz? Ya, sikunya lurus, umpama. Wajib basuh adalah kira-kira. Dikira-kira seandainya dia memiliki siku. Kira-kira aja kalau dia punya. Jadi wajib hukumnya membasuh apa saja yang ada di atas kedua tangan, seperti ada bulunya. Uci itu adalah segala sesuatu yang menyembul dari kulit seperti tumor, biji, benjolan dan segala macam wajib dibasuh. Ya wajib menghilangkan benda yang ada di bawah kuku seperti kotoran yang bisa mencegah menyerapnya air. Jadi kalau ada di dalam kuku-kuku ini yang emak-emak nih umpama atau laki-laki yang kerja di bengkel terus ada apa namanya oli hitam itu dibersihkan dulu. Paham ya? Dibersihkan dulu, sikat pakai sabun bersih baru ngambil wudhu. Caranya ya teman-teman praktek ya. Ambil air, ini yang kanan, tuangkan ke atas begini, bukan ada toren terus ditaruh di sini, bukan. Ambil air ke tangan, tuangkan ke atas begini. Ya, jadi dia ngalir, baru nanti basuh begini sampai sikut. Bukan segini, tapi sikutnya nih dibasuh. Baru ke depan. Begitu juga ambil lagi satu air, tuang ke kiri, sebelah kiri, gantian. Basuh, diputar, lalu depannya, nah gini juga sama. Di sini paham teman-teman? Kalau dari keran Ustaz, ambil kerannya, airnya ini, air yang di keran ambil, tuangkan begini. Jadi biasakan tuh, ya. Ambil udah penuh di tangan, tuangkan begini. Paham ya? Yang kiri tuangkan lagi, tinggal dari sini basuh, ya basuh sampai sikut. Ini sikut nih, putar ke depan, baru basuh. Gitu. Paham sampai sini teman-teman? Ya. Kalau dia umpama sikunya nggak ada, ya udah dikira-kira. Kira-kira kalau dia sampai siku sampai mana? Paham ya teman-teman? Kalau ini nggak sah, kalau sampai sini dia harus makanya lebihkan aja, menjaga hati-hatian. Sah nggak sampai sikut? Sah. Alangkah baiknya lebihkan. Jadi ambil airnya di toren nih, ambil, tuangkan begini, basuh ke bawah, kayak tangan kirinya, puter,
baru atas depannya begini. Begitu juga ambil airnya, tuangkan ke sini, basuh ke bawah, putar lagi ke atas, kemari. Ya, selah-selahnya nih. Paham teman-teman? Sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Nanti kita, kalau ada yang nggak jelas, nanti kita tanya lagi. Tangan. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Atau mengusap sebagian rambut yang masih berada di dalam batas kepala. Bukan rambutnya panjang terus tiba-tiba rambutnya doang diusap. Nih yang di kepala nih, yang tumbuh di kepala nih. Bukan rambutnya yang kau usap. Rambut panjang itu, rambutnya yang diusap. Bukan. Ya, bukan. Itu namanya wudhu kuntilanak itu. Kan rambut kepala nih tumbuhnya nih, kepala nih tumbuhnya, ini juga nih bisa. Jadi di sini dijelaskan ya, tidak harus menggunakan tangan untuk mengusap karena diperbolehkan mengusap dengan kain atau benda lain. Boleh pakai ada kain diusap boleh. Ya. Atau seandainya seseorang itu memilih membasuh kepala sebagai ganti dari mengusapnya saja, dia diperkenankan. Jadi kalau seumpama begini ada air di toren, buang, usap gini sah, begini aja sah. Ya, begini saja nih sah, kena gini, tumbuhnya rambut ditempel gini sah. Cuman nanti khawatir nanti di hadapan Rasulullah itu kalau umpama kelihatannya cuman klip, karena nanti Rasulullah ngelihat umatnya itu karena dari bekas wudhunya. Maka cara terbaiknya gimana? Saya praktekkan ini. Perhatikan teman-teman, suara kedengeran ya. Pada saat toren ini keluar, tumpah, dibuang, jangan malah airnya kau siram ke kepala, buang, maka nanti ambil nih, masukkan gini ke belakang, lalu ke depan lagi baru ke kuping. Ini sunnah kuping. Ya, ambilkan air di toren itu, dibuang, jangan diambil di toren dibasahin gini, jangan, dibuang ke belakang, langsung kuping. Paham? Umpama dia ini Ustaz ada sedikit pakai yang sorban, boleh sorbannya dibuang, sorbannya diusap juga boleh. Kalau dia pakai udeng-udeng, ya, paham ya? Udah dibasuh nih kepala atau basuh sorban boleh sah. Itu keempat. Lanjut yang kelima, fardu atau wajibnya wudhu yang kelima itu membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki, ya. Ini berlaku juga seseorang tidak menggunakan kaos kaki atau namanya muzah. Jika mengenakan kaos kaki, dia diberi pilihan mengusapnya atau membasuh kedua kakinya. Ya, jadi bisa kalau seumpama dulu itu kan orang itu pakai kulit binatang yang digunakan untuk perjalanan jauh karena panas ya. Dia pakai kulit binatang, ya. Maka boleh kulit binatang yang enggak kakinya, boleh. Nah, ini bisa dua pilihan, atau dibuka baru dibersihkan. Ya, saya maaf tidak ada kata ini karena ini praktek fikih harus jelas. Contoh, kelihatan ya kaki teman-teman. Ini umpama air mengalir, maka air mengalir itu, tolong nih kalau umpama tangan kanan ini pakai kiri, dibersihkan. Air ngalir, bersihkan satu-satu, ya, lalu usap sampai mata kaki. Ya, dari bawah nih dibersihkan sambil air ngalir, bersihkan selah-selahnya, baru usap ke atas, ya. Paham? Sebelah kanan juga demikian, pakai tangan yang kiri, tangannya kanan, maka dibasuhnya dari sini dibasuh, ya, basuh sampai mata kaki, baru ke depan. Sudah, teman-teman? Bisa dipahami? Ya. Lanjut. Kalaupun toh dia ada benjolan-benjolan, dia ada tumor, ada apa, harus diusap. Harus diusap. Lalu gimana Ustadz kalau seumpama itu ada yang nggak boleh kena air di perban? Ya udah perbannya, nggak usah sampai kena air. Ya.
Kalau tidak diusap apa sah? Ya nggak sah. Ini banyak orang-orang nih yang namanya mengusap itu, ada yang tangan tuh cuman diairin air, ada toren udah diginiin doang nggak diusap. Kaki juga mainnya ngucur air tiba-tiba diginiin doang nggak diusap. Ya nggak sah. Ya harus diusap. Ya nanti nanyanya nanti. Ya nanyanya nanti. Jadi harus diusap. Yang keenam, tartib. Ya. Jadi diurut dari mulai niat sampai bareng sama muka, terus tangan, terus posisi kepala, terus kaki sampai mata kaki. Jangan sampai salah ngurutnya, kaki dulu, terakhirnya kanan, nggak boleh. Atau tangan dulu, baru nanti ngacak, nggak boleh. Dia harus tertib berurutan. Ya harus berurutan. Sampai sini paham teman-teman? Ini udah saya praktekkan semuanya. Nah nanti ada kesunahannya. Ya kesunahan dalam wudhu. Ini yang wajib dulu. Nanti sunnah-sunnahnya itu termasuk tadi kuping itu udah saya inin. Karena dia basuh kepala tuh begini. Pada saat basuh kepala teman-teman, air ditumpahkan ini sah begini. Sah. Atau begini sah. Ya ambil air, ini sah, 1 titik sah. Pokoknya ada yang terkena, itu sah. Jangan rambutnya yang dibasahin, 4 rumbu rambutnya, ya tetap sah. Tapi alangkah baiknya, lebih afdalnya nih, kemari ke belakang, buang airnya, mari belakang, lalu kuping. Ini sunnah nih nanti nih, bukan wajib. Ya. Sementara itu aja biar nggak keder. Wallahu taala a'lamu bisawab. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sambil disiapkan catatannya biar kita nanti bisa mutola'ah lagi, bisa mudzakarah lagi. Ntar nih kok busanya gue lepas lagi nih. Buka lagi tentang masalah Fathul Qarib. Inilah enaknya kalau ngaji itu kita bisa istiqamah. Ya bisa istiqamah Fathul Qarib, benar-benar bisa hatam. Besok paginya mungkin kita bisa lanjutkan ya untuk ngebahas Fathul Qarib. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.